Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Amelia R, NIM 182909009, Prodi Manajemen Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare. Tujuan saya untuk membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Manajemen Keuangan Syariah yang dibawakan oleh dosen pengampu Ibu Sri Wahyuni Nur, SE MAK. Adapun materi yang akan saya jelaskan yaitu analisis rasio profitabilitas. Sebelum kita mengetahui apa itu analisis rasio profitabilitas, saya akan menjelaskan apa itu rasio dan analisis rasio keuangan. Rasio adalah satu angka yang dibandingkan dengan angka lain dengan suatu hubungan, atau bisa juga dikatakan rasio adalah perbandingan elemen-elemen atau pos-pos atau unsur-unsur dalam laporan keuangan. Analisis rasio keuangan yaitu proses pengamatan indeks yang berhubungan dengan laporan keuangan seperti neraca, laba rugi, laporan arus kas, dengan tujuan untuk menilai kinerja keuangan suatu perusahaan. Analisis rasio keuangan digunakan untuk memberikan gambaran informasi mengenai posisi keuangan dan kinerja perusahaan yang dapat dijadikan acuan atau pedoman dalam pengambilan keputusan bisnis. Kemudian selanjutnya yaitu definisi dari rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas adalah rasio yang menunjukkan besarnya laba yang diperoleh sebuah perusahaan dalam periode tertentu. Rasio ini dipergunakan untuk menilai seberapa efisien pengelola perusahaan dalam mendapatkan laba atau keuntungan untuk setiap penjualan yang dilakukan. Selanjutnya yaitu manfaat rasio profitabilitas. Adapun manfaat dari rasio profitabilitas yang pertama, untuk mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode. Yang kedua, untuk mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelum dengan tahun sekarang. Yang ketiga, untuk mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu. Yang keempat, mengetahui laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Dan yang kelima, mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri maupun modal pinjaman. Kemudian selanjutnya yaitu jenis-jenis rasio profitabilitas. Ada beberapa jenis rasio profitabilitas yang sering dipakai untuk meninjau kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba yang dipakai dalam jenis-jenis akuntansi keuangan. Antara lain ada 4, yaitu yang pertama rasio profit margin atau net profit margin. Yang kedua return on investment ratio, yang ketiga return on equity ratio, dan yang keempat laba lembar per saham atau earning per share. Di sini saya akan menjelaskan dari keempat jenis-jenis rasio profitabilitas. Yang pertama rasio profit margin atau net profit margin. Net profit margin atau margin laba bersih merupakan rasio profitabilitas untuk menilai persentase laba bersih yang didapat setelah dikurangi pajak terhadap pendapatan yang diperoleh dari penjualan. Margin laba bersih ini disebut juga profit margin ratio. Rasio ini mengukur laba bersih setelah pajak terhadap penjualan. Adapun rumus dari net profit margin yaitu sebagai berikut. Net profit margin sama dengan laba bersih setelah pajak dibagi dengan penjualan. Contoh, sebuah perusahaan memiliki laba bersih setelah pajak yaitu sebesar Rp351.776.000. Kita bagi dengan penjualan yaitu sebesar Rp2.666.901. Hasilnya yaitu 0,3
1319. Kita akan membulatkan hasilnya ini menjadi 13,2%. Hasil dari 13,2% ini itulah yang akan menjadi net profit margin suatu perusahaan. Semakin tinggi net profit margin suatu perusahaan, maka semakin baik operasi suatu perusahaan. Kemudian yang kedua yaitu return on investment ratio. Return on investment merupakan rasio profitabilitas yang dihitung dari laba bersih setelah dikurangi pajak terhadap total aktiva. Return on investment berguna untuk mengukur kemampuan perusahaan secara keseluruhan dalam menghasilkan keuntungan terhadap jumlah aktiva secara keseluruhan yang tersedia pada perusahaan. Adapun rumus dari return on investment yaitu sebagai berikut. Return on investment sama dengan laba bersih setelah pajak dibagi dengan total aset. Contoh, sebuah perusahaan memiliki laba bersih setelah pajak yaitu Rp351.776.000. Kemudian kita bagi dengan total aset yaitu sebesar Rp7.060.755. Hasilnya yaitu 4,98 atau bisa juga kita bulatkan menjadi 5%. Kemudian ini 5%-nya itulah yang akan menjadi return on investment sebuah perusahaan. Semakin tinggi return on investment, maka akan semakin baik bagi kondisi suatu perusahaan. Kemudian yang ketiga yaitu return on equity ratio. Hasil pengembalian ekuitas atau return on equity atau rentabilitas modal sendiri adalah rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Return on equity menunjukkan seberapa berhasil perusahaan mengelola modalnya, sehingga tingkat keuntungan diukur dari investasi pemilik modal atau pemegang saham perusahaan. Adapun rumus dari return on equity yaitu sebagai berikut. Return on equity sama dengan laba bersih setelah pajak dibagi dengan ekuitas pemegang saham. Contoh, sebuah perusahaan memiliki laba bersih setelah pajak yaitu sebesar 500 juta. Kemudian kita bagi dengan ekuitas pemegang saham yaitu sebesar 800 juta. Hasilnya yaitu 62,5%. Inilah 62,5% yang akan menjadi return on equity sebuah perusahaan. Semakin tinggi rasio ini, maka akan semakin baik. Artinya kondisi pemilik perusahaan akan semakin kuat dan begitupun dengan sebaliknya. Kemudian yang keempat yaitu laba lembar per saham atau earning per share. Earning per share merupakan rasio profitabilitas yang menilai tingkat kemampuan per lembar saham dalam menghasilkan laba untuk perusahaan. Manajemen perusahaan, pemegang saham biasa, dan calon pemegang saham sangat memperhatikan earning per share karena menjadi indikator keberhasilan perusahaan. Adapun rumus dari laba lembar per saham yaitu sebagai berikut. Laba lembar per saham sama dengan laba saham biasa atau laba bersih setelah pajak dibagi dengan saham yang beredar. Contohnya, sebuah perusahaan memiliki laba saham biasa atau laba bersih setelah pajak yaitu sebesar 900 juta. Kemudian kita bagi dengan saham yang beredar yaitu sebesar 1 juta. Hasilnya yaitu Rp900. Inilah kemudian hasilnya Rp900 yang akan menjadi laba lembar per saham suatu perusahaan. Rasio yang rendah menunjukkan manajemen perusahaan belum memuaskan pemegang saham. Begitupun sebaliknya, rasio yang tinggi menunjukkan kesejahteraan bagi perusahaan. Pemegang saham meningkat dan tingkat pengembaliannya pun tinggi. Demikianlah pembahasan mengenai materi dari analisis rasio profitabilitas. Sebagai kesimpulan, rasio profitabilitas digunakan untuk melihat hasil akhir dari seluruh kebijakan keuangan dan keputusan operasional.
Analisis laporan keuangan dengan menggunakan rasio-rasio keuangan seperti rasio profitabilitas yang telah kita bahas adalah hanya sebagai alat bantu kita. Kita bisa memilah dan memilih alat atau rasio apa yang kita bisa gunakan untuk perusahaan kita. Harapannya adalah agar hasil dari analisis tersebut benar-benar akurat dan dapat kita gunakan untuk menentukan strategi yang baik bagi suatu perusahaan. Demikianlah yang dapat saya jelaskan. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.